Oke, Bapak Ijo, ada yang mau ditanyakan dengan Pak Ustadz Susilo, silakan. Selamat sore. Nggih, monggo wong Jawa iki aku Susilo ya Jawa. Oh nggih. Nggih, monggo. Oke. Aha. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu nih Ya. mengenai ziarah. Ziarah rame-rame ini kan ya. Karena bulan ruah ini. Ya, betul. Bulan ruah itu kalau bahasa Arabnya Sya'ban, bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Sebenarnya untuk ke kuburan itu Rasul hanya mengatakan demikian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Rasul, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang berziarahlah kamu. Ada perintah malahan Mbak untuk berziarah gitu kan. Nah, kemudian kenapa sekarang jadi tradisi atau jadi budaya orang kalau mau menyongsong Ramadan pada ke kuburan? Salah satunya apa sih fungsi dari ziarah kubur? Ingat kematian. Dan ingat kematian itu sebenarnya nggak harus nunggu bulan Sya'ban. Kapanpun baik. Kalau bisa jenengan jangan hanya di bulan Sya'ban. Kalau bisa jenengan jangan hanya tahun sekali. Kalau bisa jenengan jangan hanya sebulan sekali. Kalau bisa kalau jenengan jangan hanya seminggu sekali. Kalau bisa jenengan setiap hari ziarah kubur. Ayo, kalau sudah begitu gimana coba? Nanti salah persepsi juga, Ustaz. Enggak. Kalau bisa setiap hari malahan ziarah kubur tuh, biar ingat kematian. Karena fazuruha itu Rasul enggak membatasi kapan, ingatlah kematian. Kenapa? Rasul pernah ditanya, man akyasul mu'minina ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang disebut orang paling cerdas, orang paling pintar, orang paling jenius di dunia ini? Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya begitu. Lalu apa Rasul menjawabnya? Orang yang banyak hafalannya. Enggak. Yang cerdas itu orang yang banyak hafalannya. Yang jenius itu orang yang bisa kulu-kilir ke luar negeri. Yang pintar itu adalah orang yang bisa berdagang. Enggak, kata Rasul. Aktsaruhum lil mauti dzikra, salah satunya, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Jadi orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang pintar, kata Rasul itu bukan orang yang bisa begini begitu, orang yang bisa mencapai ini itu, tapi orang yang banyak mengingat kematian. Berarti dari kalimat ini, orang yang berziarah kubur tiap hari dahsyat gak Pak? Dahsyat, dia orang cerdas gitu loh. Dia orang jenius. Kenapa? Setelah dia ingat tentang kematian, maka dia akan persiapkan bekal kematian. Nah, persiapan bekal kematian ini yang disebut orang cerdas, Mbak. Nah, makanya kalau jenengan punya orang tua, Mas Paijo ya, Mas Paijo, kalau bisa setiap hari jenengan datangi. Ya kan bisa Pak Ustadz dari rumah doa, bisa dari rumah. Tapi kenapa kalau bisa dari rumah sholawat, kenapa harus ke Mekah? Kenapa kita harus berziarah ke makam Rasulullah? Karena umroh haji itu salah satunya adalah ziarah makam Rasul. Rasul itu manusia yang maksum, manusia yang terjaga, dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Surga diharamkan untuk seluruh nabi sebelum Rasul masuk. Surga diharamkan untuk seluruh umat sebelum umatnya masuk. Manusia paling sempurna yang pernah Allah buat, yang pernah Allah ciptakan di alam marca pada ini, itu masih berdoa di kuburan. Saat malam-malam tiba, Rasul pernah dilihat oleh Aisyah sedang di kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan para syuhada perang. Kenapa Rasul masih ke kuburan? Rasul kan doanya makbul.
Rasul kan doanya bagus, pasti dikabulkan. Ngapain harus ke kuburan? Di sini loh, manusia yang disebut muslim itu harus sempurna lahir dan batin. Kalau hanya dunia Islam itu saja, itu nggak perlu ibadah haji, nggak perlu sholat ke masjid, nggak perlu gerakan, cukup eling kan gitu. Ada kan aliran eling gitu kan. Nggak begitu, kita harus ada gerakan. Gerakan ini manifestasi dari dohir, sementara batinnya usul kepada Allah. Memang kita datang ke kuburannya Rasulullah, itu secara harfiah dohirnya kita datang ke sana dengan biaya jutaan rupiah, tapi hakikatnya kita usul kepada Allah. Kenapa kok harus ke sana? Karena yang punya sinyal adalah Rasul Muhammad. Nah, bagaimana kok orang yang bulan Sya'ban ini pada berbondong-bondong ke kuburan? Ya minimal kalau nggak bisa setiap hari ya sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa ya pas waktu Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini deket dengan libur, orang lagi libur datang. Nanti yang ramai lagi sebenarnya bukan mau bulan puasa, mau lebaran. Bisa mudiknya hanya waktu puasa, mau lebaran. Nah, ketika itulah kemudian dia ke kuburan. Jadi bukan tradisi yang buruk, tradisi yang baik. Yang namanya bid'ah itu adalah kalau nggak ada dalilnya. Kan ada nih sebagian orang mengatakan ziarah kubur di bulan Sya'ban, ziarah kubur di akhir Ramadan itu bid'ah. Mana ada bid'ah? Bid'ah itu kalau nggak ada dalilnya. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan Rasul, tapi bid'ah itu adalah malam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Yang namanya bid'ah itu adalah manakala perkara itu tidak ada dalil syar'inya. Ziarah kubur ada nggak dalil syar'inya? Ada, tadi saya sebutkan, fazuruha. Berziarahlah kamu, kata Rasulullah. Ziarahnya kapan? Setiap hari kalau bisa. Nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali. Ya sayang-sayang kalau di bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Orang yang mati itu denger jenengan ngomong, denger jenengan doa itu denger. Contohnya, setiap kita lewat kuburan kan kita disunahkan assalamualaikum. Kum itu mukhotobun. Mukhotobun itu orang yang kita ajak bicara, artinya hadir. Kalau gaib itu orang yang nggak hadir, dia namanya. Kalau kum itu kalian, kalian itu berarti hadir nggak? Hadir. Kalian kan hadir tuh. Berarti assalamualaikum itu keselamatan buat kalian. Berarti nggak mungkin dong syariat ini dirubah assalamualaikum, nggak mungkin. Kenapa? Assalamualaikum. Hanya saja jenengan nggak denger itu bukan mereka nggak jawab. Mereka jawab tapi sampan nggak denger. Kalau sampan denger lari juga. Ya. Waalaikumsalam. Ada lari gitu. Payah juga kalau denger. Makanya disyariatkan tidak didengarkan, tidak mendengar kita gitu. Tapi tidak mendengar bukan berarti tidak menjawab. Mereka menjawab. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Pak nah, Usman. ini jelas Nah, ini makanya, ya. Jadi, mungkin faktor sinyal Iya. barangkali. Oke, Pak Usman. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya, yang kedua. Boleh. Witir. Oke ya. Oke. Iya. Baik.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang tadi Mbak. Ya, Mas Paijo. Mas ini Paijo mengenai tentang salat tarawih. Dua-duanya ada dalilnya. Hmm. Dua-duanya ada dalilnya, 11 atau 23 ada dalilnya. Hanya saja memang di Indonesia ini kan ada dua kelompok besar nih. Ada Nahdliyin, ada Muhammadiyah. Ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau NU itu pakai yang 23. Kalau Muhammadiyah pakai yang 11. Semua ada dalilnya. Cuman hitung-hitungannya kalau bagi orang yang Nahdliyin, orang-orang orang NU itu hitung-hitungannya kalau nanti bener 11 dia udah dapat lebih gitu. Kalau nanti pas yang bener 23 yang 11 kurang gitu. Makanya mereka memilih. Ada yang 23, ada yang 36, ada 46, Pak. Seperti itu. Jadi banyak itu versinya dan ini sudah di ruangan ikhtilaf Mas Paijo, jenengan pilih aja. Yang penting jangan nggak sholat tarawih aja. Nah, gitu ya. Gitu. Tinggal terserah mau pilih. Misal di masjid kok 11 ya sampean tambah di rumah, nggak apa-apa. Jenengan yakinnya atau mantepnya yang 23, enggak juga nggak apa-apa seperti itu. Oke. Kemudian puasa di bulan Sya'ban ada jedanya. Nah, sebenarnya begini, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Rasul itu kelihatan puasa terus. Pernah sahabat melihat Rasul itu nggak puasa. Artinya apa? Di bulan Sya'ban ini elastis. Minimal jenengan puasa sebagaimana yang dilakukan sebelumnya ndak apa-apa. Nggak harus ada jeda, nggak apa. Misal puasa hari Selasa. Puasa mulainya hari Selasa, tanggal 1 Ramadannya itu hari Selasa. Kok jenengan biasa puasa Senin Kemis, maka Senin itu ya puasa, ndak apa-apa. Ndak harus ada jedanya, nggak ada aturan jeda berapa hari, ndak ada. Misal jenengan puasa Daud nih, puasa Ramadan itu hari Kamis misal mulainya. Kok hari Rabu itu pas giliran harus Daud? Kan puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Kok pas yang hari Rabunya itu puasa Daud, maka Rabu juga puasa. Nanti Kamis puasa untuk Ramadan gitu. Jadi kenapa Rasul kelihatan hampir seluruh 1 bulan itu puasa? Memang pas itu ada sahabat yang melihat Rasul banyak puasa di situ. Puasa apa? Di situ tidak disebutkan dalam fikihnya. Yang jelas puasa mutlak, yang jelas puasa Senin, yang jelas puasa Kamis, yang jelas puasa Ayyamul Bid. Itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Terus apalagi dengan puasa yang lain? Puasa mutlak. Puasa mutlak itu begini, pernah Rasul datang ke, kalau nggak salah, ke salah satu istrinya, lalu bertanya, dan itu sudah jam 9 pagi, bertanya tentang makanan yang bisa dimakan. Apakah ada, hai istriku, makanan yang bisa saya makan hari ini? Nggak ada ya Rasul. Terus Rasul ngomong, idzan ana shaim. Idzan itu kalau bahasa kita, kalau begitu, nah, kalau begitu hari ini aku puasa. Itu puasa apa coba? Puasa mutlak namanya. Kenapa? Rasul nggak niat nih. Ini juga hadis yang menerangkan tentang bolehnya tidak niat, bolehnya tidak mabitun niyah. Jadi kalau puasa wajib Ramadan kan harus ada niat di dalam malamnya. Ini kalau puasa sunnah dengan dalil Rasul pernah meniatkan di jam 9 pagi, maka puasa sunnah itu boleh dan itu puasa mutlak. Jadi Bapak silakan puasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban ini. Dan itu sebagaimana yang kita lakukan. Kalau pas hari Rabu, misal kok Kamisnya puasa, kita harus puasa Daud, ya nggak apa-apa. Misal mulainya Kamis, Jumat misal, kita kok biasa puasa Senin Kemis, ya Kemisnya puasa, Jumatnya puasa untuk Ramadan. Kita bukan memulainya Jumat, tapi memang Jumat itu nanti berbarengan dengan Sabtu, hari kedua di bulan Ramadan. Oke? Tergantung niatnya aja. Iya. Ya. Gitu. Yang kedua tentang taraweh witir. Oh iya ya, witir itu kan mayoritas ulama berpendapat dia penutup sholat malam. Bagaimana kemudian kalau kita sudah witir di masjid, mau sholat tahajud? Nah, ini unik nih. Ada 2 madhab, ada madhabnya Abu Bakar, ada madhabnya Umar.
Abu Bakar ini witirnya sebelum tidur. Umar bin Khattab witirnya sesudah tidur. Dua-duanya ngadap Rasul, ya Rasul, aku witirnya sebelum tidur, kata Abu Bakar. Umar ngomong, aku witirnya setelah tidur. Apa jawab Rasul? Apa keduanya disalahkan? Apa kemudian satunya dibenarkan? Enggak. Kalian berdua benar semua. Hai Abu Bakar, engkau orang yang hati-hati. Kenapa? Engkau takut nanti nggak bangun, engkau witir duluan sebelum tidur. Hai Umar bin Khattab, engkau orang yang kuat. Kenapa? Karena engkau bisa meyakini bakal bangun di malam hari. Dua-duanya bisa. Nah, bagaimana menyikapi kalau kita sudah sholat witir di masjid? Itu ada 3 cara. Cara yang pertama, jenengan nggak usah ikut witir di masjid. Nanti begitu malam hari sebelum sahur bangun kita sholat tahajud, ditutup dengan witir. Satu. Yang kedua, jenengan tetap ikut witir. Nanti setelah bangun, jenengan batalkan witir di masjid dengan 1 rakaat. 1 rakaat salam untuk memutlakkan sholat witir di masjid. Begitu setelah selesai tadi, jenengan sholat tahajud, kemudian ditutup witir lagi. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, jenengan tetap ikut witir di masjid, dan itu sebagai witir sebelum tidur, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, nanti setelah tahajud, boleh jenengan tutup dengan witir, juga boleh tidak ditutup dengan witir. Ini loh enaknya kalau belajar fikih ini, Mbak. Jadi mudah, bisa gitu loh. Jadi jangan nggak usah kaku. Orang yang kaku itu orang yang nggak tahu ilmu fikih, gitu loh. Luwes ilmu fikih itu ilmu pemahaman. Makanya mazhab jenengan tinggal pilih yang mana. Yang pertama, nggak usah witir. Witirnya nanti di rumah setelah tahajud. Yang kedua, tetap ikut witir, tapi dibatalkan dengan 1 rakaat menjadi sholat mutlak. Lalu kemudian sholat tahajud ditutup dengan witir. Yang ketiga, tetap ikut witir di masjid, lalu kemudian bangun sholat tahajud, bisa ditutup witir atau tidak ditutup witir. Lalu kemudian witirnya 2 kali, ya nggak apa-apa. Abu Bakar 2 kali witirnya. Seperti itu, Mbak. Baik, itu Pak Usman ya, mudah-mudahan Ya. Penjelasan dari Pak Ustadz Susilo tadi sudah Jelas lah insya Allah ya. dipahami, ya. Apalagi kalau punya HP direkam biar Betul, biar ingat diulang. gitu ya, biar ingat apa-apa yang sudah dijelaskan. Ini kita mau terima telepon atau Boleh. kita mau coba terima telepon ya? Baik, mungkin 1 penelpon Ya, terakhir. boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Maman di? Masya Allah Pak Maman. Masih puasa kan hari ini? Oke, ya, sip. Iya. Iya, mau tanya apa nih, Pak Maman? Iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Heeh. Oh iya iya. Oke. Iya. Iya. Baik. Sudah. Oh. Iya. Lagi kumpul kayaknya ya. Iya, baik, Baik, Pak terima kasih, Maman. Pak Maman. Temen saya Oh, ini, temen Pak. Pak ya? Iya, Iya. sering main ke rumah. Ini gitu. lagi kumpul, mungkin Iya, jadi iya. ditanyain ada yang mau tanya nggak gitu. Oke, kita coba. Jadi sebelum kita menjawab, kita harus pahami dulu apa-apa saja yang membatalkan wudhu. Nggak ada satupun mengatakan kena tembelek, nggak ada. Jadi yang membatalkan wudhu itu apa? Ya keluar cairan ataupun apa dari 2 lubang gitu kan. Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan bukan mahram itu. Kalau ada nanti mazhab yang lain makan daging unta, ada itu Mbak. Macam-macam memang, tetapi nggak ada satupun dari sekian mazhab yang mengatakan kena tembelek membatalkan wudhu, enggak.
Bagaimana menyikapinya? Kalau terkena tembelek, kita menyikapinya, menghukuminya tembelek ini adalah sebagai najis. Nah, akhirnya apa? Hukumnya yang diterapkan bukan wudhunya, tapi menghilangkan najisnya. Kalau tembelek itu najis apa ya, mutawasitoh dia itu. Najis yang pertengahan lah. Kan ada najis mukhaffafah, yang ringan itu apa? Kencingnya bayi yang belum makan kecuali air susu ibu. Kalau bayi udah makan sate lain lagi mah. Beda, dia sudah mutawasitoh gitu. Nah, tai ayam ini mutawasitoh tadi, bagaimana caranya? Ya dihilangkan. Yang penting sudah nggak berbau, nggak berbau itu bisa dibau, Mbak. Iya. Nggak, warnanya juga hilang, rasanya juga hilang. Bagaimana cara merasakan? Apa dijilat kakinya? Enggak. Secara hukminya, artinya begitu ketika kita meyakini bahwa kakinya udah nggak ada lagi baunya, nggak ada lagi warnanya, berarti insya Allah rasanya juga sudah nggak ada. Nggak perlu kemudian dijilat, nggak perlu. Secara don itu perkiraan sudah suci, sudah nggak usah wudhu. Ya lebih baik wudhu. Kalau dibilang lebih baik, iya, tapi kita bukan masalah lebih baik. Kita ini masalahnya apa? Masalah hukum. Bahkan dalam kitab itu disebutkan, karena misal nih bahkan ada madzhab, Mbak, yang setelah wudhu pegang-pegang anjing, Mbak. Itu nggak menjadikan dia batal wudhunya. Artinya apa? Misal ada tai anjing sekalipun yang kita injek, itu nggak membatalkan wudhu. Kalau kita bermadhab yang mengatakan bahwa apa yang keluar dari anjing itu najis mughaladah misal, atau babi ketemu apanya dari babi itu najis mughaladah, najis yang berat, itu menyikapinya bukan wudhunya yang kita sikapi, yang kita hukumi bukan wudhunya tapi najisnya. Bagaimana cara membersihkan najis mughaladah? Dengan 6 kali air dan 1 kali tanah. Itu, Mbak, bukan wudhunya yang kita kejar. Ya kalau mau baik-baik, iya. Misal jenengan di perjalanan, ya sebaiknya ya bisa puasa, tapi nggak bisa puasa juga boleh, karena perjalanan ada rukhsah, yang perjalanan itu lebih dari 90 kilo, ada jamaknya nanti dan lain sebagainya. Boleh nggak puasa, tapi puasa lebih baik kalau mampu. Bagi zaman sekarang mah udah mobilnya AC, enak, nanti berhenti dia, capek berhenti. Bahkan ada sopir bus itu juga puasa. Seperti itu. Jadi Pak Maman tidak membatalkan wudhu. Gitu. Tapi yang pasti najisnya. Najisnya yang dihilangkan. Kalau hanya mengenai kaki mungkin masih bisa. Tapi kalau pakaian, nah itu yang agak. Nah pakaian, gimana kalau pakaian? Ya pakaian disikapi sebagai najisnya. Diganti gitu. Bagaimana kalau pada waktu sholat, di tengah sholat atau ada ayam lari, kecipratan taeknya misal nih, ya kalau sebisa mungkin dilepas pakaiannya, nggak bisa berhenti sholatnya. Kalau memang sudah banyak, kalau dikit nggak apa-apa, teruskan sholatnya. Begitu, Mbak, menyikapinya. Baik, Pak Maman, untuk pertanyaannya mudah-mudahan juga dipahami. Selanjutnya, Pak Ustaz. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu kalau di fikih ada 5, kalau di usul fiqh ada 9. Hukum itu ada wajib, kebalikannya haram, ada sunnah, kebalikannya makruh, sementara yang terakhir mubah. Nah, orang-orang di luar sana itu sering mengatakan kalau nggak sunnah bid'ah, itu salah. Kalau nggak sunnah apa? Makruh, harusnya bukan bid'ah. Gitu loh, Mbak. Kenapa? Sunnah itu mayuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan nggak apa-apa. Kebalikan dengan makruh apa? Mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, itu sunnah. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Itu kebalikannya.
Jadi jangan kemudian yang nggak sunnah bid'ah itu salah besar dalam menyikapi, dalam beragama. Seperti itu. Baik ya. Baik sahabat BKM dimanapun Anda berada, nggak terasa sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat saat ini. Padahal masih cukup banyak ya, baru 2 tadi Pak Ustadz ya dari 4. Insya Allah di pertemuan berikutnya di pertemuan nanti. berikutnya ya, nanti minggu depan ya, minggu depan untuk yang masih ingin mengetahui kenapa Utsman bin Affan ini merasakan kenikmatan ya, manisnya beribadah. Ini akan dilanjutkan minggu depan bersama Ustadz Susilo Utomo.